Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah algoritma dalam pemrograman dalam presentasi ke-9 tentang fungsi. Di sini kita akan melanjutkan subprogram yang berfungsi khusus untuk mengolah suatu nilai dan menghasilkan suatu nilai tertentu. Ini adalah kelanjutan dari bentuk untuk prosedur. Fungsi adalah sebuah transformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai yang lain. Jadi perhatikan kata-kata di sini. Di sini kita membuat transformasi nilai. Dan secara algoritmik, fungsi akan menerima harga yang diberikan lewat parameter formal dan menghasilkan nilai sesuai dengan definisi dalam spesifikasinya. Jadi kalau kita lihat di situ, perhatikan bahwa fungsi adalah transformasi nilai. Jadi ini memetakan ya suatu nilai ke nilai yang lain. Jadi secara filosofis sebuah fungsi ini harus mempunyai suatu nilai yang diolah untuk menjadi nilai yang lain. Jadi dasarnya fungsi adalah seperti itu. Kalau prosedur ini adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan diolah, yang akan dilaksanakan. Kalau fungsi ini adalah kumpulan dari instruksi yang mengolah suatu nilai yang diberikan untuk menghasilkan nilai yang lain. Jadi pada dasarnya fungsi mestinya harus memiliki masukan, nilai diolah, dan dia harus menghasilkan nilai yang lain. Karena itu secara algoritmis fungsi akan menerima harga yang diberikan lewat parameter formal. Jadi memang mestinya fungsi punya sebuah parameter formal yang akan diolah, ya. Jadi kita tahu karena variabel tadi akan diolah, maka dia bentuknya pasti adalah sebuah input begitu. Kalau prosedur bisa input, bisa output, bisa input-output. Kalau dalam fungsi, maka parameter formalnya harusnya adalah sebuah input. Kemudian dia akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan definisi dalam spesifikasinya, sehingga dia harus ada hasil. Jadi aneh kalau sebuah fungsi tidak ada hasil begitu. Dalam penulisannya, fungsi terdiri dari nama fungsi, kemudian parameter formal, dan tipe hasil. Perhatikan nama fungsi dan parameter formal ini ada di dalam prosedur juga, tapi ini khusus untuk fungsi. Jadi fungsi harus ada hasilnya, ada nilai hasil di situ. Kita bandingkan kalau di dalam sebuah prosedur. Bandingkan dengan prosedur, kita hanya punya nama prosedur, kemudian parameter formal. Di situ tidak ada yang namanya tipe hasil. Jadi dalam prosedur tidak ada tipe hasil. Karena itu dalam pemanggilannya pun, ya dalam pemanggilan kita akan tahu nanti, dalam panggilannya prosedur hanya tinggal nama prosedurnya saja, ditambah dengan parameter formal di situ kalau ada. Kalau fungsi tidak bisa, ya karena ada tipe hasil ini. Maka dia pada dasarnya ada sebuah nilai. Jadi fungsi pada dasarnya adalah sebuah nilai, sehingga tidak bisa hanya dipanggil dengan nama fungsinya saja, tapi harus dimasukkan ke dalam variabel yang lain atau boleh dilakukan untuk penulisan. Ya. Deklarasi fungsi seperti ini. Function fang1 kurung buka a integer, kemudian panah ke kanan integer. Jadi di sini ada kata function ini, tulisan function, tidak boleh fungsi, ya, harus dalam bahasa Inggris function. Kemudian namanya, ya, nama fungsi di situ. Nama fungsinya adalah fang1 dalam hal ini. Kemudian ada parameter. Jenis parameternya selalu input, perhatikan di situ selalu input, sehingga karena dia selalu, maka tidak perlu kita tuliskan jenis parameter input begitu, tidak perlu. Kita hanya tinggal masuk di situ jenis parameter selalu input, maka kita tulis saja di situ langsung nama parameternya.
Kemudian nama parameter dan tipenya di sini, ya. Nama parameternya adalah A, tipenya adalah integer dalam hal ini. Kemudian panah ke kanan, tipe hasilnya, dan perhatikan di situ bahwa fungsi selalu memiliki hasil. Ya, perhatikan di sini tipe hasil ini menyatakan hasil di situ yang diperlihatkan dengan panah kanan. Jadi perhatikan betul bahwa panah kanan ini sangat penting, ya. Ini adalah panah ke kanan di situ, sangat penting untuk menyatakan dia adalah sebuah fungsi. Penulisan fungsi contohnya sebagai berikut. Function F1 parameter, kemudian tipe hasil. Kemudian di situ ada kamus, ya, kamus lokal, tipe lokal, konstanta lokal, variabel lokal, dan seterusnya di situ. Ini adalah variabel-variabel atau kamus atau objek-objek yang hanya dikenal oleh fungsi tersebut. Hanya dikenal oleh F1 saja. Jadi oleh fungsi F1 saja. Fungsi yang lain pun tidak kenal dengan kamus-kamus lokal ini. Kemudian di sini adalah bagian algoritmanya. Nah, biasanya di bagian paling akhir dari fungsi di dalam algoritma tadi ada bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk pengembalian nilai fungsi. Jadi bentuk ini adalah panah kanan, kemudian nilai hasilnya seperti apa. Jadi misalnya di sini adalah bentuknya adalah kita pakai di situ, kita boleh gunakan misalnya langsung A min B misalnya. Itu juga diizinkan. Yang penting ada panah kanan ini adalah menyatakan nilai hasil, dan ini hanya satu di dalam sebuah fungsi, ya. Panah kanan ini hanya ada satu dalam sebuah fungsi. Nanti kita tahu dalam Pascal bentuk ini adalah nama dalam Pascal bentuknya seperti persamaan biasa, tapi kita gunakan nama fungsinya, kemudian titik 2 sama dengan sesuatu di situ. Ini bentuk ini sama dengan bentuk ini, bentuk panah kanan. Gitu. Perhatikan sekali lagi bahwa bagian algoritma dari sebuah fungsi ini selalu terdapat baris untuk mengisi nilai hasil dari fungsi, ya, dan ini dinyatakan dengan panah ke kanan, gitu. Contoh fungsi, program contoh algoritma input n, bil diisi dengan F1n, kamus n, bil i integer, function F1 a integer isi dengan integer, function F1 a integer diisi dengan integer, algoritma C diisi dengan 10, A diisi, kemudian hasil fungsi adalah A plus C, misalnya begitu. Kamusnya C integer. Jadi contohnya seperti ini, inputnya n, kemudian kita isi, karena A-nya integer, dia harus sebuah bentuk yang bentuk nilai, ya. Artinya nilai tadi boleh diisi dengan variabel yang sudah berisi nilai. Karena itu dengan input n ini kita bisa lakukan bil diisi dengan F1n. Jadi kita panggil fungsinya dengan nama fungsinya F1, kemudian sebuah nilai, boleh nilai apapun, boleh variabel, yang penting harus ada isinya, ya. Kemudian dia harus dimasukkan ke variabel, ya. Atau bisa juga dituliskan langsung. Jadi boleh aja kita gunakan output F1n, boleh, ya, di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat di situ. Kita kerjakan F1-nya. Jadi kalau n-nya misalnya kita baca di sini, inputnya misalnya kita baca 100, maka n ini akan mengisi nilai A, maka akan jadi 100. Jadi di sini algoritmanya C di dengan 10, nilai hasilnya adalah A plus C, sehingga di situ nilai hasilnya adalah 100 ditambah 10 sama dengan 110. Sehingga nilai hasil seperti ini. Begitu.
Dalam bahasa pemrograman ada yang disebut dengan fungsi terdefinisi. Fungsi yang terdefinisi adalah fungsi yang sudah diberikan atau disediakan oleh sistem dan kita tinggal pakai, tinggal manggil sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Nah, di sini fungsi terdefinisi selalu diberikan daftar dan spesifikasinya. Jadi antara range dan domainnya selalu dimasukkan. Jadi di sini kelihatan kalau kita gunakan misalnya parameternya integer, ya kita harus masukkan bilangan integer. Kalau parameternya ada 3 buah, ya kita harus masukkan, kita berikan, kita panggil dengan 3 buah nilai parameter. Begitu. Setiap bahasa pemrograman akan menyediakan fungsi terdefinisi, terutama pada proses atau operasi yang umum digunakan, seperti konversi tipe data, mencari nilai sinus, fungsi matematis, mencari nilai string, kemudian alat bantu untuk pengolahan string, dan seterusnya. Contohnya, fungsi terdefinisi untuk konversi tipe, fungsi real to integer, x real integer. Perhatikan ini hanya ada dalam notasi algoritmis. Kalau dalam Pascal ada 2. Jadi untuk real ke integer, pertama kita potong bagian desimalnya, benar-benar kita potong. Ini dengan fungsi trunc ya, TURNC. Atau kita bulatkan ke atas dengan fungsi round gitu. Ini dua-duanya akan memberikan hasil integer. Kemudian fungsi into real ini juga hanya ada di dalam notasi algoritmis. Dalam Pascal ini tidak ada karena setiap bilangan integer otomatis adalah bilangan real juga. Jadi boleh diolah menjadi hasil nilai real sekaligus. Jadi dalam Pascal fungsi ini tidak ada. Tapi dalam notasi algoritmis nilai ini diperlukan, mengubah bilangan integer menjadi real. Fungsi terdefinisi untuk string, function long, string, integer, ini biasanya dalam Pascal menggunakan length dari string. Kemudian fungsi kosong, string boolean, kalau dia kosong maka dia fungsi kosong ini akan menghasilkan true kalau string s-nya adalah kosong. Jadi string kosong begitu. Panjangnya 0. Sebuah fungsi terdefinisi untuk seleksi terhadap sebuah string. Fungsi terdefinisi untuk seleksi terhadap sebuah string. Function awal string ini artinya mengambil sisa string s tanpa karakter terakhir. Jadi hanya huruf-huruf awal saja. Ini sangat tergantung dengan program Pascal. Kalau dalam Pascal kita bisa membuat string itu kita potong dari depan atau dari belakang dan dengan panjang tertentu. Kemudian dalam notasi algoritmis ada function akhir string mengambil sisa string s tanpa karakter pertama. Jadi ini yang awal itu hanya mengambil string tanpa karakter terakhir, kalau yang akhir justru mengambil tanpa karakter pertama. Function first character ini adalah karakter pertama, function last character untuk karakter terakhir. Ini dalam Pascal sekali lagi kita bisa menggunakan pengolahan di sebelah kiri, sebelah kanan, substring dan seterusnya begitu. Banyak fungsi string di dalam Pascal. Fungsi terdefinisi untuk perhitungan matematik. Fungsi sin, cos ini selalu ada, hampir selalu ada dalam bahasa pemrograman, hampir selalu ada. Kemudian contohnya adalah function ABS, fungsi untuk harga mutlak. X real, hasilnya ada real. Ada fungsi yang lain termasuk untuk statistik, misalnya min, median dan seterusnya. Namun sekali lagi tergantung dari bahasa pemrogramannya. Fungsi untuk suksesor dan predecessor integer. Di sini misalnya adalah function suc x integer, jadi suc dari 0 adalah 1, suc min 1 adalah 0. Ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk enumerasi. Jadi untuk tipe enumerasi ya, kita bisa lakukan, kita buat tipe enumerasi dulu, kemudian kita gunakan fungsi suc dan pred ini ya, ada 2. Successor dan predecessor. Ini khusus untuk fungsi enumerasi.
Jadi karakter juga bisa sebenarnya. Kemudian sebagai contoh adalah fungsi konversi. Pernyataan ditulis sebuah fungsi yang akan mengkonversikan harga karakter angka, ya. Jadi nomor dengan 1 sampai 9 menjadi harga numerik sesuai dengan karakter yang tertulis. Jadi dari karakter menjadi numerik, menjadi integer. Nama fungsinya adalah fungsi karakter untuk integer. Ini contoh. Domainnya X karakter, jadi domainnya hanya 0 sampai 9 integer. Hasilnya adalah range hasilnya 0 sampai 9. Proses analisa kasus terhadap X, untuk setiap variabel X diasosiasikan integer yang sesuai. Jadi kita hanya tinggal menggunakan analisa kasus yang sesuai. Karena ini lebih dari 1, maka kita gunakan depend on. Maaf, lebih dari 2 ya, kita gunakan depend on. Ini pastinya di situ X sama dengan 0, kemudian sampai sama dengan X sama dengan 9. Berarti kan dia bentuknya adalah karakter. Jadi betul seperti itu. Jadi di situ fungsinya, nama function, kemudian X-nya adalah karakter. Perhatikan di dalam fungsi selalu tidak ada jenis parameter, kan dia selalu input. Kemudian bentuknya seperti ini, ya, karakter 0 sampai 9, karena karakternya tidak bebas, dia tidak boleh angka 1 misalnya, tidak boleh angka I misalnya, atau angka L, itu tidak boleh, tapi hanya karakter 0 sampai 9. Dalam pasal ini tidak bisa dibatasi. Dalam pasal kita hanya tinggal panggil, di situ adalah X.2 char. Sudah begitu. Kemudian hasilnya adalah integer. Dalam pasal hanya bisa begitu. Jadi kita tidak bisa batasi. Jadi kalau di luar dari itu, maka kita harus gunakan else. Else tidak bisa dikonversi. Kita pakai depend on di situ, depend on X. X-nya sama dengan 0. Perhatikan, 0-nya menggunakan ini artinya adalah karakter ya. Kemudian dia menjadi hasilnya langsung dibuat sebagai tipe hasil. Jadi dari karakter tadi, setelah kita depend on, tergantung dari harga karakternya, ya. Kalau X-nya sama dengan 0, karakter 0 misalnya, maka langsung dibuat kembalian atau hasil dari tipe atau hasil dari fungsi, yaitu dengan nilai yang sesuai. Juga kalau misalnya X sama dengan 1, ya kita tipe kembaliannya, return value-nya adalah 1 numerik dan seterusnya. Gitu. Fungsi perhitungan misalnya di situ tuliskan algoritma yang membaca 3 bilangan bulat ABC dan menghitung ini. Jadi kita tahu kita akan inputkan itu, input. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi fx. Ya. Jadi ini adalah menghitung ax kuadrat plus bx plus c, kemudian di situ kita taruh di dalam fungsi tertentu. Nah, kita prosesnya adalah menghitung ini, sehingga kita bisa buat untuk ax kuadrat plus bx ini menjadi fungsi tertentu. Oke. Jadi kita buat ini adalah fungsi kuadrat, di sini namanya fungsi kuadrat ax a b c x di situ, ya, karena ada 4 variabel di situ. Sehingga kita buat fungsinya adalah ax kali x atau a kali x plus b kali x plus c. Ini adalah bentuk kuadratnya. Kemudian dalam program utamanya kita tulis kamusnya ABC integer, kemudian fx integer, fungsinya adalah fungsi kuadrat, nama fungsinya adalah fungsi kuadrat, fx adalah hasilnya. Perhatikan, sehingga di situ kita buat input ABC, fx, perhatikan, kita isi dengan fx diisi dengan 6 kali fungsi kuadrat ABC 1, karena kita diminta untuk x sama dengan 1 di situ ya. Jadi di situ bentuknya adalah ABC 1. ABC kita inputkan, kemudian satunya kita masukkan karena soalnya seperti itu. Output fx gitu. Contoh fungsi dengan balikan boolean.
contoh fungsi dengan balikan boolean. Tulis sebuah fungsi is a yang menguji sebuah karakter adalah a besar atau bukan, dengan tipe hasil adalah boolean. Di situ kita tahu contohnya kalau is a x, ini hasilnya adalah false. Kalau is a besar hasilnya adalah true. Kalau is a kecil hasilnya juga false. Ya. Jadi di situ kita harus perhatikan bahwa nama fungsi misalnya adalah is a, karena dari soal maka dia harus is a, ya di situ. Maka nama fungsinya harus is a. Kemudian parameternya adalah karakter. Perhatikan, karena dia adalah menguji sebuah karakter, maka parameternya harus karakter. Kemudian perhatikan juga bahwa hasilnya harus boolean, ya. Hasilnya harus boolean karena ada tulisan di situ tipe hasil harus boolean. Oke. Sehingga kita bisa buat di situ fungsinya function is a karakter. Ini dalam Pascal ya, ini jadi salah. Ini harusnya adalah karakter begitu. Karakter lengkap di dalam notasi algoritmis. Kemudian algoritmanya adalah if a sama dengan a besar gitu ya. Then kita langsung pakai panah kanan true, else ini pasti adalah false. Gitu. Ya. Jadi ini contoh yang salah sudah kita benarkan di situ. Kemudian kita berikan kamusnya tidak ada karena kita tidak perlu apapun di situ. Begitu. Oke. Jadi sekarang kalau kita panggil di situ misalnya is a x tadi, maka akan tertulis false di situ. Kemudian ini adalah fungsi is a lagi yang kedua, cara yang kedua is a karakter, sekali lagi ini harus karakter. Ya, ini salah ini. Kita benarkan. Kemudian algoritma langsung begini. Jadi ini lebih efisien dan biasanya untuk programmer yang sudah biasa kalau hasilnya true atau false dia tidak pernah pakai if ya. Biasanya langsung seperti ini. Jadi ini kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk untuk relasi. Ya. Karena kita relasi sama dengan bisa kita pakai juga lebih kecil, lebih besar sama dengan dan seterusnya. Ini relasi, maka ini hasilnya adalah boolean. Sehingga umumnya memang tidak usah menggunakan if. Jadi if itu hanya untuk programmer yang masih awam. Ya, masih sangat awal begitu. Kalau Anda sudah belajar lebih dari 1 semester, nantinya tidak boleh lagi Anda gunakan if seperti ini, bentuk if seperti ini. Fungsi dengan dua nilai balikan, karena mungkin saja tipe hasilnya adalah tipe bentukan dengan dua nilai. Jadi di situ kita buat fungsi untuk mengubah nilai panjang dalam sentimeter misalnya ya, integer menjadi nilai panjang dalam meter dan sentimeter. Ya, jadi kita buat misalnya 153 cm ini menjadi 1,53. Jadi satunya adalah untuk meter dan 53-nya untuk sentimeter sisanya. Perhatikan di sini bahwa parameternya adalah PJG misalnya ya, integer. Kemudian di situ hasilnya adalah meter, MTR integer dan sentimeter integer, ada dua. Hasilnya adalah dua nilai di situ. Prosesnya meter adalah PJG div 100 dan sentimeter adalah PJG mod 100. Sehingga dengan ini kalau kita sudah tahu, maka kita tinggal taruh di situ fungsi dengan dua nilai balikan tadi, function meter PJG integer, hasilnya adalah meter integer, sentimeter integer. Jadi ada dua nilai balikan, perhatikan. Algoritmanya meter diisi dengan PJG div 100,
cm diisi dengan PJG mode 100, bisa seperti ini ya. Kemudian kita berikan nilai balikan MTR, cm. Atau kita juga bisa langsung buat ya, kamus dulu. Kita buat yang kedua, function meter PJG integer, meter integer, cm integer. Kemudian yang kedua kita pakai function meter panjang integer diisi dengan meter integer, cm integer seperti yang pertama tadi. Kemudian di sini algoritmanya langsung ditulis saja, tidak usah menggunakan seperti yang pertama, langsung kita isikan nilai balikan. Karena ini sangat sederhana, PJG div 100 dan PJG mode 100. Ini juga cara yang kedua, cara yang lebih gampang, cuman ini perlu pembiasaan. Kamusnya juga kosong di situ. Selanjutnya, fungsi untuk pecahan. Latihan ini definisikan sebuah tipe pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut bilangan integer dan sekumpulan fungsi yang merupakan realisasi dari operator pecahan. Jumlah P adalah menerima dua buah pecahan menghasilkan jumlah berupa pecahan. Kurang P menerima dua pecahan menghasilkan selisih. Kali P menerima dua pecahan menghasilkan hasil kali berupa pecahan. Bagi P menerima dua pecahan dan menghasilkan hasil bagi berupa pecahan. Di sini kali P dan bagi P ini relatif gampang ya. Kita tinggal mengalihkan dan membagikan penyebut dan pembilang dari masing-masing tadi. Untuk kurang P dan jumlah P ini relatif sulit karena kita harus membuat faktor persekutuan terbesarnya. Jadi kita lihat dulu bagaimana faktor yang sama untuk keduanya baru bisa kita lakukan. Namun bukan berarti ini sangat sulit untuk dikerjakan. Ini adalah soal yang relatif bisa dikerjakan meskipun lebih lama daripada latihan untuk membuat algoritma kali P dan bagi P. Jadi sekaligus di sini bahwa kali P dan bagi P adalah algoritma yang relatif mudah. Fungsi genap ganjil, buat sebuah fungsi yang akan menerima sebuah bilangan dengan tipe integer lalu memberikan harga balikan berupa nilai logik true bila bilangan genap atau false bila bilangan ganjil. Jadi kita bisa buat seperti itu. Atau bahkan kita bisa revisi menjadi fungsi kalau dia genap akan mengeluarkan hasil genap, suatu tulisan genap, kalau ganjil hasil ganjil, bisa juga. Jadi tergantung dari kebutuhan. Dalam hal ini untuk soal ini adalah bentuknya adalah boolean. Jadi ganjil atau genap dalam bentuk boolean. Yang ketiga adalah soal untuk memecahkan uang. Buat sebuah fungsi untuk memecah uang sesuai dengan jumlahnya. Proses pemecahan uang menjadi 50 ribuan A lembar, 20 ribuan B lembar, dan 5 ribuan C lembar. Perhatikan kita di sini kita buat fungsi yang sederhana untuk masalah yang lebih sederhana, sehingga fungsi hanya akan menerima input yang merupakan kelipatan 5000. Dalam dunia nyata kita bisa buat misalnya fungsi yang akan memberikan bentuk berapa lembar uang 100 ribuan, berapa lembar 50 ribuan, berapa lembar 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an, sampai katakanlah bentuk uang terkecil yang masih kita kenal 25 rupiahan misalnya. Itu sangat mungkin di situ. Sehingga di sini contoh panggil fungsi X, Y, Z masuk dalam pecah duit 750.000. Maka harga X adalah 1, harga Y adalah 1, harga Z adalah 1. Di sini X, Y, Z diisi dengan pecah duit 72.000. Ini tidak boleh dilakukan karena 72.000 bukan kelipatan 5.000. Baik, silahkan dikerjakan. Kita juga akan membuat beberapa contoh untuk soal jawab dari UTS untuk soal-soal yang lalu. Selamat belajar dan kerjakan. Yang Anda tidak tahu silahkan ditanyakan kepada dosennya. Anda kerjakan sendiri apa yang ada dalam latihan ini.